Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya, cita-citanya dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat YouTube channel Zikir HZ rahimakumullah, pada video kali ini saya mengajak kita semua untuk mempelajari waktu-waktu terbaik untuk mengamalkan istighfar, bahwa istighfar adalah amalan penghapus dosa, bahkan dosa yang hampir 100 tahun bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika kita benar-benar ikhlas dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Istighfar juga merupakan amalan penarik rezeki. Siapa yang banyak membaca istighfar, maka Allah berikan jalan keluar bagi kesulitannya dan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Nah, setidaknya ada 6 waktu paling mustajab untuk mengamalkan istighfar, khususnya dengan redaksi Astaghfirullahalazim. Bagi yang ingin mengetahui 6 waktu paling terbaik dan mustajab untuk membaca istighfar ini, maka mari simak video ini hingga selesai. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat untuk menuliskan hajat dan doa di kolom komentar agar dapat kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan keinginan kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Zikir HZ, berikut 6 waktu terbaik dan paling mustajab untuk kita gunakan mengamalkan istighfar. Pertama, waktu setelah sholat wajib 5 waktu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni bersumber dari Sayyidina Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang memohon ampun kepada Allah sebanyak 3 kali setelah sholat, lalu dia membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya meski dia pernah lari dari medan peperangan. Yang kedua, waktu setelah sholat subuh. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Tanqihul Qaul menyebutkan sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kalian telah menyelesaikan sholat subuh, maka perbanyaklah membaca istighfar. Maka kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami sesuatu untuk kami memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
bacalah istighfar ini. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin. Siapa saja yang rutin membaca istighfar ini, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dan Allah akan mengunci pintu kefakiran darinya. Yang ketiga, waktu setelah sholat asar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta petunjuk tentang amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa amalan. Pertama, agar menghindari meminta-minta kepada manusia. Kedua, agar suka menahan amarahnya. Dan yang ketiga, membaca istighfar sebanyak 70 kali di waktu asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu asar sebelum terbenam matahari, setiap hari minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali, maka dosamu selama 70 tahun akan bersih diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, waktu setelah sholat duha. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha, lalu beliau setelah sholat duha selesai, beliau membaca doa istighfar ini sampai sebanyak 100 kali. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang kelima, waktu sebelum tidur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Yang keenam, waktu pertengahan malam, yakni sekitar jam 2 malam hingga masuk waktu subuh. Di waktu ini Allah mengabulkan doa orang yang berdoa, mengampuni dosa orang yang minta ampunan dosa. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah yang artinya, rahmat Allah akan turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh pasti akan aku kabulkan. Siapa yang meminta sesuatu akan aku beri, dan siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Demikianlah 6 waktu terbaik mengamalkan istighfar setiap hari. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.